jalan sendiri, sertaku itulah doaku, agar ku merendahkan diri menurut firman-Mu tiap hari. Jadikan pelita dalam gelap, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku, mencari domba yang sesat. Itulah kerinduan jiwaku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah menyelamatkan kami, bukan karena kami telah berbuat baik, tetapi oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang Maha Kuasa, kami diselamatkan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, suci dan kuduskan kami dari segala dosa dan kelemahan kami, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam renungan firman Tuhan kepada semua jemaat Tuhan, dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Selamat menyongsong hari Natal dan Tahun Baru, tahun 2025. Doa kami kiranya berkat yang tak terhingga daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah di dalam kuasa, serta pimpinan Roh Kudus, menuntun kita semua sepanjang hari ini. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, tujuan dia menjadi sama dengan manusia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepribadian Tuhan Yesus telah menjadi sama dengan manusia, senantiasa diperdebatkan di dalam pemahaman orang yang tidak percaya dan tidak memahami mengapa Tuhan Yesus rela menjelma menjadi manusia. Mereka berkata, kalau ia adalah Tuhan, mengapa ia mau mati disalibkan? Mengapa ia tidak menyelamatkan manusia dengan cara ketuhanannya saja? Mengapa ia harus mati dikuburkan dan bangkit dari kematian? Semua pertanyaan ini sebenarnya telah mendapat jawaban dengan jelas di dalam Alkitab,
baik melalui nubuatan dan juga melalui pelayanan Tuhan Yesus pada waktu ia berada di dalam dunia. Namun masih banyak orang yang tidak menerima dan percaya akan semuanya ini. Namun semuanya itu tidak dapat merubahkan ketuhanannya sebagai Tuhan dan kemanusiaannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita manusia dapat menjelaskan tentang keberadaan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dengan begitu detail, itu bukan berarti Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang diciptakan dapat menjelaskan tentang keberadaan Dia yang telah menciptakan kita? Demikianlah dengan manusia, kita tidak dapat menjelaskan tentang Tuhan yang telah menciptakan kita. Sekalipun Tuhan Yesus telah menjelma menjadi manusia, itu adalah dalam rencana dan kehendak Allah Bapa yang tidak dapat dipahami oleh akal pikiran manusia. Dalam tujuan penyelamatan dan pendamaian bagi umat manusia, karena Tuhan melihat bahwa manusia harus didekati oleh Dia sebagai pribadi manusia, supaya kita manusia ini dapat melihat dan mendengar suaranya dengan jelas. Mari kita melihat ada beberapa kebenaran dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca ini, mengapa ia menjadi manusia. Yang pertama, dengan cara ini ia dapat mendekati manusia yang berdosa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh heran mengapa Tuhan Yesus harus menjadi manusia untuk mendekati kita. Karena manusia selalu percaya kalau sudah melihat. Kalau kita belum melihat, kita tidak percaya. Contoh di dalam Perjanjian Baru, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, yaitu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ini bukan menggambarkan sikap yang ada pada Thomas saja, tetapi ini adalah menggambarkan sikap hati banyak umat manusia. Apabila disembuhkan baru mau percaya. Apabila sudah diselamatkan baru mau percaya. Apabila sudah diberkati barulah kita mau percaya. Apabila ditolong oleh Tuhan secara nyata baru kita mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana kalau Tuhan Yesus tanpa menjelma menjadi manusia, apakah kita percaya kepadanya? Apakah kita tetap percaya dengan pemberitaan Injil? Tuhan Yesus tahu bahwa manusia dapat percaya apabila manusia sudah melihat dengan mata. Dia telah mendekati ke-12 murid yang telah dipanggilnya. Dia juga telah mendekati Zakheus. Dia juga telah mendekati banyak orang yang mempunyai berbagai masalah di dalam hidup. Barulah mereka percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia agar kita yang berdosa dapat melihat dan mendengar suaranya sebagai Tuhan yang memanggil dan mendekati kita. Apakah kita masih percaya dengan kelahirannya sebagai manusia dan Tuhan di kota Bethlehem? Lalu yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mau menjelma menjadi manusia? Dengan keberadaan manusia, Ia dapat menjadi korban untuk menebus dosa kita manusia. Tetapi bukan dengan darah binatang, melainkan dengan darahnya yang maha kudus. Kalau kita membaca di dalam
Surat Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-28, firman Tuhan katakan, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa lagi, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana ia dapat menanggung dosa umat manusia kalau ia datang dengan cara ilahi atau di dalam roh? Dr. Sendok, Ketua Gereja Pentakosta di Indonesia, pernah berkata, adapun ia menjadi manusia, karena pengorbanannya di dalam tubuh yang mulia itu mengalahkan kuasa maut, dan oleh darah yang berkuasa mendamaikan manusia dengan Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus karena ia berkenan menjelma menjadi manusia, karena ia mau menyelamatkan kita dengan cara mengorbankan dirinya di atas kayu salib agar semua kita dapat diselamatkan. Dan juga dengan cara ini ia telah berkuasa memusnahkan kuasa iblis yang mau menguasai kita dengan kuasa maut. Oleh karena itu, marilah kita menyambut Dia dengan sukacita sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah mengalahkan kuasa maut di dalam hari Natal pada tahun ini. Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini, karena Engkau berkenan mengambil tempat kami dengan cara mengorbankan tubuh-Mu yang mulia dan kudus adanya, sehingga kami yang percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan akan mendapat hidup yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati segala persiapan di dalam menyambut berkat di dalam perayaan Natal pada tahun ini, agar semua yang kami lakukan sungguh mendatangkan kemuliaan dan kehormatan bagi-Mu, serta mendatangkan berkat bagi kami sebagai umat-Mu yang siap berkumpul memuji dan memuliakan Engkau. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kekhawatiran pada saat ini, Tuhan Engkau pertetapkan iman mereka. Yang hidup di dalam kekurangan, kami percaya Tuhan Engkau yang punya kasih dan sumber berkat. Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Yang masih terikat dengan kuasa roh-roh yang jahat, di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kami sangat bersyukur karena kami memuji dan memuliakan Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan berkatilah umat-Mu yang begitu setia menunjang keperluan di dalam pelayanan-Mu, dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik secara keluarga, baik secara pribadi, bahkan juga secara gereja. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkar janji, bahwa Engkau Tuhan yang menggenapi janji-Mu di dalam kehidupan mereka, baik di dalam usaha, bahkan juga di dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menuntun kami terus-menerus di bawah gada dan tongkat-Mu yang Maha Kuasa. Terima kasih apabila kami berada di dalam naungan kuasa-Mu. Tidak ada satu kuasa pun yang boleh mengganggu perjalanan hidup kami. Berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami tetap berada di dalam keselamatan dan kemenangan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dengan iman, serta mohon semuanya ini. Amin.